Di sini kita akan menentukan penyelesaian 3.1. Yang pertama kita klik segmen untuk membuat segitiga ABC. Kemudian kita lakukan hal yang sama, segitiga titik D, titik E, dan titik F. Setelah itu kita rapihkan agar lebih rapi menggunakan move. Lalu kita klik segmen untuk membuat garis jarak antara G dan H. Kemudian kita ubah titik H menjadi titik A. Untuk titik A1 kita ubah menjadi titik B. Untuk titik E kita ubah menjadi titik N. Lalu kita buang label-label yang tidak penting, kita sembunyikan. Setelah ini kita akan membuat lingkaran menggunakan fitur circle, center, and radius di titik A dengan jari-jari 2. Lakukan hal yang sama di titik N dengan jari-jari 2. Setelah ini kita akan menentukan sudut dengan fitur angle di sudut A. Kemudian lakukan hal yang sama di sudut N. Setelah itu kita akan menentukan titik potong menggunakan fitur intersect. Kita tentukan titik potongnya di lingkaran pertama di garis AB. Kita lakukan hal yang sama di lingkaran kedua. Setelah itu kita akan menentukan titik tengah dengan menggunakan fitur midpoint or center di garis GH. Setelah itu kita klik circle, center, and radius di titik L dengan jari-jari 2. Kemudian kita klik intersect untuk menentukan titik potong di lingkaran baru ke titik L. Dan terdapatlah 2 titik M dan O. Setelah itu kita akan menentukan lingkaran dengan menggunakan circle, center, and radius di titik M dengan radius atau jari-jari EI. Kemudian lakukan hal yang sama di titik O dengan jari-jari JK. Setelah itu kita akan menentukan titik potong menggunakan intersect di lingkaran pertama ke lingkaran tengah ke titik L dan terbentuklah titik potongnya. Kemudian lakukan hal yang sama dari titik ketiga lalu ke titik tengah. Setelah itu kita akan menentukan menggunakan line dari titik P ke titik L untuk memperpanjang, kemudian titik S ke titik L. Kemudian kita akan menggunakan fitur angle untuk menentukan sudut di sudut L. Kemudian kita akan menentukan sudutnya kembali. Setelah terbentuk sudutnya, kita menggunakan icon segmen untuk panjang garis P ke L dan dari titik L ke titik S. Setelah itu kita bisa menghapus icon bantu. Kita hapus icon line. Setelah itu kita bisa juga menghapus bantu-bantu icon yang tidak dibutuhkan. Kita hapus lingkaran satu persatu. Kita hapus titik M, kita hapus titik Q, dan sebagainya.
Setelah itu kita rapikan sudutnya agar terlihat rapi. Setelah itu kita hapus lingkaran pertama dan lingkaran bantu kedua. Lalu kita beri nama untuk sudut A dan sudut N dengan menggunakan fitur teks. Setelah itu kita rapikan teksnya agar lebih rapi. Kemudian kita akan membuat lingkaran di titik B menggunakan circle, center, and radius dengan jari-jari 2. Kemudian kita menggunakan intersect untuk titik potong di titik lingkaran pertama ke garis AB. Lalu menggunakan circle, center, and radius di titik T dengan jari-jari JK. Setelah itu kita gunakan intersect untuk perpotongan lingkaran kedua, bantu kedua dengan lingkaran bantu pertama. Setelah itu kita akan menggunakan fitur line untuk garis di titik B, dari titik B ke titik V. Setelah itu kita akan menentukan menggunakan fitur angel untuk dan mendapatkan di sudut B. Kemudian hapus lingkaran bantu di sudut A agar lebih rapi. Kemudian kita gunakan fitur intersect untuk titik potong di garis panjang T ke garis AC. Setelah terbentuk garis W, kita hapus objek-objek yang tidak penting atau tidak dibutuhkan agar lebih rapi. Kita gunakan fitur angel untuk menentukan sudut W. Kemudian kita gunakan fitur poligon di segitiga A, B, W. Kemudian kita hapus fitur line agar lebih terbentuk segitiganya. Dan kita rapikan icon-icon yang tidak dibutuhkan atau tidak penting. Setelah sudah, kita buat teks menggunakan icon teks. Kemudian kita klik sudut A ditambah sudut D ditambah sudut N sama dengan 180 derajat.
Kemudian kita ubah titik W menjadi D. Kemudian kita ubah titik B menjadi titik N. Kemudian kita ubah sudut A menjadi segitiga. A, N, D. Baiklah, ini adalah pembuktian untuk penyelesaian masalah 3.1. Langkah pertama, kita buat lingkaran dengan menggunakan fitur circle, center, and radius. Dengan jari-jari bebas, di sini saya menggunakan jari-jarinya 4. Kemudian kita klik fitur line untuk menghubungkan garis atau membuat garis dan menjadilah titik B. Setelah itu kita hubungkan garis lain menggunakan segmen dari ujung titik C ke titik B. Setelah itu kita hapus icon bantu yang tidak penting. Setelah itu kita ubah titik A menjadi titik O. Kemudian titik C kita ubah menjadi titik A. Setelah itu kita ubah titik B menjadi titik C. Kita akan membuat titik setelah ini dengan menggunakan fitur point. Kita buat titiknya di situ. Kemudian kita akan buat menggunakan fitur segmen. Kita hubungkan menggunakan segmen dari titik B ke titik O, lalu dari titik B ke titik A. Lalu kita sembunyikan label yang tidak penting. Kemudian kita buat garis BO menjadi garis titik-titik agar seperti sama di buku. Kemudian kita akan menentukan menggunakan distance or length, menentukan berapa panjang dari B ke O, dari titik O ke titik A, dan dapatlah titik B. Didapatkan 4 cm dengan sama panjang. Maka sama panjang, maka sudut AOB dikatakan segitiga sama kaki. Lalu kita gunakan fitur angle untuk menentukan sudut AOB. Lalu lakukan hal yang sama untuk menentukan sudut B dan mendapatkan sudutnya yang sama. Kemudian kita klik teks, lalu kita klik BO sama dengan AO, lalu sudut A sama dengan sudut B. Kemudian kita buat lagi teks. Sudut BOC
sama dengan sudut BAO ditambah sudut ABO. Kemudian kita akan menentukan sudut O dengan fitur angle, dan terdapatlah sudutnya 59,86 derajat. Setelah itu kita edit, lalu kita klik kembali, kita edit, lalu kita masukkan 59,86 derajat sama dengan 29,93 ditambah 29,93. Kemudian kita klik teks kembali agar kita bisa membuat teksnya kembali dengan menggunakan icon teks. Kemudian kita masukkan sudut BAC sama dengan 1/2 sudut BOC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah 3.3. Yang pertama, kita klik poligon, lalu kita akan membuat trapesium. Kita buat dengan ukuran yang bebas. Kemudian kita hapus icon atau label bantu yang tidak dibutuhkan. Lalu kita klik perpendicular line dari titik B ke bawah. Kemudian kita tarik garis di titik D. Setelah itu kita akan menentukan menggunakan segmen. Kita klik dari titik B ke titik E, kemudian dari titik D ke titik F, lalu sambungkan dari titik C ke titik F. Lalu kita rapihkan dan sembunyikan label yang tidak penting. Kita ubah titik B menjadi B aksen. Lalu titik D kita ubah menjadi titik B.
Lalu kita buang label yang tidak dibutuhkan. Lalu kita buat garis FD menjadi garis titik-titik dan kita buang garis bantu line agar lebih rapi. Kita buat juga garis BE menjadi garis titik-titik. Kemudian kita ubah titik I menjadi titik H. Kemudian kita klik segmen untuk tarik garis dari titik B ke titik D. Kemudian kita akan menentukan area menggunakan fitur area di dalam trapesium. Dan terdapatlah area of ABCD sama dengan 21 cm². Kemudian kita gunakan fitur polygon untuk membuat garis segitiga dari titik A ke titik B, dari titik D ke titik A, lalu dari titik B ke titik C, ke titik D, kembali lagi ke titik B. Kemudian kita tentukan area menggunakan fitur area di dalam dua segitiga yang sudah dibentuk. Dan terdapatlah area BCD 7,5 dengan area of ABD 13,5. Setelah itu kita buang label yang tidak penting agar terlihat lebih rapi. Kemudian kita buat teks menggunakan icon teks. Lalu kita ketik luas trapesium ABCD ditambah luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD. Kemudian kita ketik fitur teks untuk membuat teks kembali, yaitu kemudian kita klik kembali teksnya 1/2 BH ditambah 1/2 B aksen H sama dengan 1/2 H kurung buka B ditambah B aksen kurung tutup. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.